Halo semua, pada video ini kami akan membahas manfaat akuntansi bagian pertama, yaitu mengenai tahapan akuntansi. Sebelumnya, kami akan menjelaskan manfaat akuntansi dalam kehidupan sehari-hari dan akuntansi dalam perusahaan. Tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan kegiatan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh umumnya dalam 3 kalangan seperti siswa, pekerja, dan ibu rumah tangga. Mereka menerima uang, mengeluarkan uang, dan menyimpannya juga dalam tabungan. Proses penerimaan, pengeluaran, dan menabung ini merupakan bagian dari akuntansi. Lalu, bagaimana akuntansi digunakan dalam perusahaan? Dalam suatu perusahaan, akuntansi digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, apakah keuangan perusahaan dalam kondisi baik atau tidak. Sama halnya seperti laporan medis yang digunakan oleh dokter untuk mengetahui kondisi kesehatan seseorang. Apakah organ tubuhnya dalam keadaan baik atau tidak? Begitupun dengan laporan keuangan. Kita jadi bisa mengetahui apakah masih ada dana dalam perusahaan tersebut, berapa biaya yang harus dikeluarkan, bagaimana kondisi penjualan perusahaan, apakah meningkat atau menurun, atau berapakah keuntungan yang diperoleh, dan lain sebagainya. Lalu, apa saja manfaat akuntansi dalam perusahaan? Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana proses akuntansi dilakukan. Hal pertama yang harus diperhatikan adalah akuntansi memiliki 3 tahapan utama yang terdiri dari identifikasi transaksi keuangan, pencatatan transaksi keuangan, dan penjelasan laporan keuangan. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai identifikasi transaksi keuangan. Apa itu transaksi keuangan? Transaksi keuangan adalah setiap kegiatan atau aktivitas perusahaan yang mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Lalu, apa saja contoh kegiatan perusahaan yang bisa kita identifikasi sebagai transaksi keuangan? Berikut contoh kegiatan perusahaan yang bisa kita identifikasi. Menurut kalian, kegiatan mana saja yang merupakan transaksi keuangan? Kegiatan yang termasuk ke dalam transaksi keuangan yaitu jual beli dan membayar gaji, karena kegiatan tersebut mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan kegiatan lainnya tidak termasuk transaksi keuangan, karena hal tersebut hanya kegiatan umum yang dilakukan, namun tidak mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan secara langsung. Proses identifikasi transaksi keuangan juga harus memperhatikan periode transaksi, kapan transaksi tersebut harus dicatat, dan bagaimana cara pencatatannya. Untuk itu, identifikasi transaksi keuangan ini sangat penting karena kesalahan dalam identifikasi transaksi keuangan akan mempengaruhi laporan yang dihasilkan. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai tahapan yang kedua, yaitu pencatatan transaksi keuangan. Sebelumnya, kalian sudah tahu kan apa itu transaksi keuangan? Lalu bagaimana cara pencatatan transaksi keuangan yang baik dan benar? Perlu diketahui bahwa pencatatan transaksi keuangan dibagi atas 3 tahap, yaitu pengelompokan, ringkasan, dan penyusunan laporan keuangan. Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai pengelompokan. Kalian semua pasti tahu kan, pusat perbelanjaan seperti supermarket. Pada saat berbelanja, kalian pasti bisa dengan mudah memilih barang apa saja yang kalian inginkan. Ya tentu saja, karena di pusat perbelanjaan, setiap barang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Begitupun dengan sistem pencatatan akuntansi. Dari transaksi yang sudah kita identifikasi, maka transaksi tersebut akan kita kelompokkan sesuai dengan jenisnya seperti berikut. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan penjualan akan dikelompokkan sebagai penjualan. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan pembelian akan dikelompokkan sebagai pembelian. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan biaya akan dikelompokkan sebagai biaya, dan masih banyak transaksi-transaksi lainnya. Setelah masing-masing transaksi sudah kita kelompokkan, kemudian diringkas sehingga diperoleh total dari masing-masing transaksi tersebut. Contoh, transaksi dalam 1 bulan dikelompokkan sebagai berikut. Dari data yang sudah diringkas, data tersebut akan diperiksa dan dianalisa apakah sudah benar. Kemudian, data yang sudah diperiksa dan dianalisa akan disusun menjadi laporan keuangan. Laporan keuangan ini terdiri dari 4 laporan, yaitu laporan neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan cash flow atau arus kas. Laba yang ada pada laporan neraca harus sama dengan laba yang ada pada laporan laba rugi.
Lalu, setelah laporan keuangan sudah tersedia, maka diperlukan penjelasan atas laporan keuangan tersebut. Mari kita bahas mengenai tahapan terakhir akuntansi, yaitu penjelasan laporan keuangan. Untuk apa penjelasan laporan keuangan? Dan seberapa penting penjelasan laporan keuangan bagi perusahaan? Berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan, yaitu berupa laporan keuangan, maka perlu dijelaskan atau dikomunikasikan mengenai kondisi keuangan perusahaan tersebut kepada pihak lain. Dari laporan keuangan yang dihasilkan, bisa memberikan penjelasan antara lain, berapa besar keuntungan perusahaan bulan ini, apakah lebih tinggi atau lebih rendah. Kenapa penjualan meningkat, tetapi dana tidak cukup untuk membayar gaji? Atau produk mana saja yang paling banyak penjualannya? Penjelasan ini berdasarkan dari hasil laporan keuangan yang telah disusun. Jadi, sangat penting kan penjelasan laporan keuangan itu? Kesimpulan pada video ini yaitu, tahapan akuntansi meliputi identifikasi transaksi keuangan guna mengidentifikasi kegiatan perusahaan mana saja yang termasuk aktivitas keuangan atau aktivitas non-keuangan. Lalu, pencatatan transaksi keuangan meliputi pengelompokan, ringkasan, dan penyusunan laporan keuangan. Kemudian, penjelasan laporan keuangan kepada pihak lain. Akuntansi sangat diperlukan dalam setiap perusahaan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan guna mengambil keputusan berdasarkan data yang akurat dan tepat waktu. Sampai di sini, apakah sudah mendapat gambaran mengenai akuntansi? Kalau belum, kalian tidak perlu khawatir, karena kita akan membuat penjelasan lebih lanjut dengan menggunakan contoh transaksi yang akan dibahas pada video selanjutnya. See you next time!